Berarti orang solat Masjid Nabawi sejak ada kuburan Nabi dalam masjid tak sah solatnya. Kan gitu cara hukum yang mudahnya. Tak usah dalil. Ini yang mudahnya Masjid Nabawi dalamnya kuburan Nabi. Itu kan Nabi. Oh, selain Nabi ada. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Artinya kalau itu keistimewaan Nabi, selain Nabi ada juga kok, yaitu sahabat yang dua. Berarti tak bisa disebut kekhususan Nabi. Kalau disebutkan itu kan kebutuhan untuk perluasan. Kan bisa saja begitu. Kalau kebutuhan perluasan, seandainya sekedar karena alasan kebutuhan perluasan, kan bisa dikeluarkan dari masjid bagian yang itu. Tapi buktinya enggak dikeluarkan. Dindingnya satu. Dan posisinya persis dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kajian fikih yang sudah kita bahas sejak pertemuan pertama dan sekarang sudah sampai pertemuan 32. Betul, 32. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan kajian ini berkesinambungan sehingga ilmu kita tidak putus, terutama dalam hal yang menjadi fardu ain setiap kita laksanakan dalam setiap hari. Sehingga ada ilmu dalam beramal. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk di antara orang yang patut untuk mendapat syafaat dan berkumpul bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas di halaman 33. Halaman 33 baris keempat. Wal julusul akhiru wat tasyahudu fihi was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kata muallif, rukun yang selanjutnya adalah yang ke-13, duduk untuk melaksanakan tasyahud. Maksudnya tasyahud akhir. Wat tasyahudu fihi, dan yang ke-14 membaca tasyahud akhir, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan berselawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, rukun yang ke-15. Jadi 13, 14, 15 satu tempat tapi 3 pelaksanaan. Betul Pak Mun? Itu ya, tasyahud akhir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tasyahud akhir adalah posisi kita saat di penghujung solat, duduk terakhir ketika kita solat fardu, baik solatnya 2 rakaat, solatnya 3 rakaat, atau solatnya 4 rakaat. Disebut tasyahud karena dalamnya ada bacaan syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tasyahud akhir ini rukun, maknanya mesti di antara perbuatan salat yang kita buat duduk untuk tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sunnah. Salat kita 3 rakaat, salat 4 rakaat. 2 rakaat duduk untuk tasyahud awal itu sunnah. Sehingga kalau ada orang dia lupa tasyahud awal, dia lanjut berdiri, salatnya sah. Dan ketika dia ingin menutup tasyahud awal yang tinggal tadi, dia tutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Seandainya tidak ditutup dengan sujud sahwi, solatnya tetap sah. Hanya meninggalkan sunnah di dalam solat. Jadi sekali lagi, tasyahud awal, duduk pada rakaat kedua,
saat kita solat 3 atau 4 rakaat itu sunnah. Sementara tasyahud akhir, duduk paling terakhir ketika kita solat jumlahnya 2, 3 atau 4 rakaat fardu, wajib. Tidak sah kecuali harus ada tasyahud akhir. Kemudian tasyahud akhir ini ada tasyahudnya, yang kedua ada bacaan dalam tasyahud. Sehingga tasyahud ini secara maknanya yang diinginkanlah duduk untuk tasyahud. Kemudian yang kedua rukun selanjutnya membaca bacaan tasyahud. Dua rukun yang berbeda. Kita lihat tentang duduk tasyahudnya ini. Ketika para sahabat Nabi salat dahulu, lalu kata mereka dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu 'ala Allah assalamu 'ala Allah qabla 'ibadihi assalamu 'ala Jibril assalamu 'ala Mikail assalamu 'ala fulan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu 'ala Allah fa inna Allah huwas salam walakin qulu at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Jadi dulu sahabat ketika mereka duduk untuk tasyahud, mereka baca assalamu ala Allah qabla ibadih, salam untuk Allah sebelum hamba-hambanya, salam untuk Jibril, salam untuk Mikail dan seterusnya. Lalu kata Rasul, jangan baca itu. Karena Allah itu Maha As-Salam. Tapi kalau kalian ingin duduk untuk tasyahud, duduklah kalian tasyahud lalu baca at-tahiyyatul mubarakatus dan seterusnya seperti yang kita baca hari ini. Syahid atau argumentasi pada hadis tadi adalah bahwa duduk tasyahud itu duduk yang diakui oleh Rasulullah sebagai pekerjaan solat. Namun bacaannya jangan seperti yang kalian baca, tapi bacalah dengan redaksi yang diajarkan Rasul yang kita baca hari ini dalam solat. Maknanya tasyahudnya adalah bagian dari pekerjaan solat, tapi bacaannya at-tahiyyatul yang biasa kita baca saat tasyahud akhir. Kemudian tasyahud yang paling terbaik dan paling sempurna bacaannya adalah menurut mazhab Imam Syafi'i hadis riwayat sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa redaksinya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tasyahuda kama yuallimuna as-surah. Rasul mengajarkan kami bacaan tasyahud seperti mengajarkan bacaan surat-surat Al-Quran. Detail, jelas, pasti yang mana yang akan dibaca. Apa yang dibaca oleh Rasul? Qulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud diajarkan oleh Nabi. Seperti yang kita baca hari ini. Ada redaksi selain ini? Ada. Tapi redaksi yang terbaik di antara banyak redaksi menurut para ulama mazhab Syafi'i adalah riwayat sahabat Ibnu Abbas tadi. Maka itu yang kita baca sampai hari ini. Dalam redaksi sahabat Ibnu Mas'ud mirip dengan redaksi Ibnu Abbas, perbedaan sedikit saja. Di antara perbedaan itu adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatut tayyibatu lillah dan seterusnya. Di ujungnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita syahadat seperti biasa. Di sini ujungnya wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Artinya kalau ada orang baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian satu lagi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kedua riwayat itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada riwayat pertama ada al-mubarakatu, yang kedua enggak ada. Perbedaannya dua itu. Yang pertama ada al-mubarakatu, kemudian bacaan syahadatnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua tidak ada redaksi al-mubarakatu dan redaksinya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis riwayat sahabat Ibnu Umar, lain lagi redaksinya
at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah, assalamu alayka, sampai akhir. Tapi di ujungnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah 3 riwayat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat ini riwayat yang ditemukan dari Rasul banyak riwayat, sehingga orang bisa beramal dengan satu di antara sekian riwayat yang sampai, dan beramal dengan semua riwayat jauh lebih baik. Kenapa? Kalau misalnya ada 3 riwayat, 4 riwayat, 2 riwayat, yang ketika dibaca keseluruhan kita akomodir, berarti makna yang kita ucapkan, makna yang kita sampaikan lebih banyak dibanding hanya 1 riwayat. Karena kalau banyak riwayat, otomatis ada yang sama, ada yang tidak sama. Tidak mungkin riwayatnya banyak tapi dia sama semua. Maka kalau banyak riwayat, di situ kita gabungkan, berarti banyak makna yang kita lafazkan, sehingga semakin bertambah amal. Semakin bertambah amal, semakin dari segi pahala semakin lebih banyak pahala, dari segi zikir semakin banyak zikir. Maka lebih banyak menggabungkan banyak riwayat. Oleh karena itu Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh di dalam solat itu kita memastikan hanya 1 model riwayat saja. Kecuali bacaan Al-Fatihah yang tak akan beda lagi orang dalam meriwayatkan. Tapi kalau redaksinya diajarkan oleh Nabi, Nabi mengajarkan menguncinya dengan kalimat sallu kama raaitumuni usalli. Dan disinilah peluangnya sahabat Nabi punya perbedaan. Karena setiap sahabat Nabi ketika mendapati Nabi solat, beda-beda yang mereka dapati, seperti riwayat yang kita temukan tadi. Dan ini adalah kelapangan untuk kita. Kata Rasul, redaksinya begini. Yang parah itu kalau kata Rasul, sallu kama usalli. Ini repot nih. Kata Rasul, solatlah kalian seperti halnya aku solat. Tak akan bisa kita solat seperti Rasul solat. Tapi kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni. Ini kalau 3 kali kesempatan atau 3 orang berbeda yang solat dengan Rasul, ini bisa beda-beda yang didengar dari Rasul. Maka yang satu meriwayatkan seperti hadis Ibnu Abbas misalnya. Dia dapat riwayat seperti yang dapat dari Ibnu Abbas. Dapat satu lagi seperti sahabat Ibnu Umar. Dapat satu lagi seperti sahabat Ibnu Mas'ud. Yang kesemuanya sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak jalur ilmu sampai kepada Rasul, tidak satu saja. Dan Rasul memberikan legalitas untuk semua orang meriwayatkan, melaksanakan, mengajarkan sesuai dengan apa yang dia dapati dari Rasul, bukan sesuai apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena kalau seperti Rasul harus seperti itu solat, tidak akan pernah kita bisa solat khusyuk seperti solatnya Rasul. Dan kalau Rasul tak mengucapkan kalimat yang dibaca dalam solat, kita tidak akan tahu. Tapi ketika Rasul baca sedikit agak keras, sahabat mendengar bacaannya. Kan bacaan tasyahud itu enggak keras, enggak jahar. Tapi karena mereka solat di belakang Rasul, lalu bisa dengar kepada Rasul apa yang dibaca oleh Rasul. Yang kedua, Rasul memang mengajarkan, bacalah oleh kalian at-tahiyyatul mubarakatus dan seterusnya. Diajarkan redaksionalnya. Maka kalimat ra'aitumuni ini adalah kalimat yang melapangkan. Sehingga kalau ada yang solatnya baca Alhamdulillah di awal Al-Fatihah tanpa Bismillah dijaharkan, dia dapat hadis ini juga. Yang masalah itu sebenarnya adalah ketika bahwa redaksi dari Rasul ada dengan Bismillah dijaharkan, kemudian ada dari Alhamdulillah dijaharkan, Bismillah tak dijaharkan, tetapi ditutup. Rasul tak membaca kecuali Alhamdulillah dijaharkan sampai akhir. Atau seakan-akan bahwa yang benar hanya yang baca Alhamdulillah dijaharkan sampai akhir, atau Bismillah dijaharkan sampai akhir. Di situ amanah ilmiah diuji. Apakah menyampaikan apa adanya atau tidak? Banyak yang tidak seperti itu. Sehingga seakan pesan itu satu saja. Yang lain tak boleh. Maka akibatnya yang sah hanya solat saya, yang lain
tidak sah. Akibat lebih buruk dari itu, solat yang sesuai sunnah, solat saya. Kalian tak sesuai dengan sunnah. Padahal redaksi yang disampaikan oleh Rasul dan diriwayatkan oleh sahabat, contoh barusan ada 3 redaksi yang kita temukan. Makanya bahasanya yang terbaik, yang paling sempurna di antara sekian riwayat tadi adalah redaksi Ibnu Abbas. Bukan hanya dari redaksi Ibnu Abbas. Yang paling sempurna, yang paling terbaik menurut mazhab Syafi'i. Jika dikumpulkan 3 riwayat ini, diuji dari segi cakupan makna, cakupan bahasa, cakupan apa saja dinilai, maka redaksi Ibnu Abbas lebih sempurna, lebih baik dibanding Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Begitu Bapak Ibu. Termasuk zikir-zikir yang sering kita buat habis solat. Ada yang membaca pakai Al-Fatihah, ada yang baca pakai ayat kursi, ada yang baca pakai surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang baca Syahidallah, ada yang baca akhir surah Al-Baqarah. Banyak redaksi yang dibaca orang. Kenapa banyak redaksi itu? Karena memang banyak redaksi yang diajarkan dibaca setelah solat. Maka setiap orang dia bisa membaca dengan apa yang dia bisa, menggabungkan keseluruhan juga bisa, dia amalkan sebagian juga boleh. Jadi jangan nanti menuduh. Tidak ada habis solat itu kita baca salawat, habis solat itu kita baca Al-Fatihah, kita baca istighfar, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Tidak mesti begitu. Tapi yang ini ada, yang itu juga bisa. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Karena ada yang buat isu begitu. Habis solat tu baca astaghfirullah, la ilaha illallah, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, kemudian melengkapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di luar tu enggak ada lagi. Itu adalah terlalu sempit dalam menerima banyak riwayat yang sampai tentang zikir setelah salat. Nanti insyaAllah akan kita berikan beberapa contoh tentang riwayat zikir setelah salat itu. Sehingga kita tidak hanya tertutup pada sebagai redaksi saja. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau ada orang ini dia mungkin baru masuk Islam atau dia butuh waktu sangat sempit untuk bisa salat. Contoh orang yang akan mesti penerbangan sehingga salat itu paling minim dia lakukan. Tak bisa berlama-lama supaya dia sah salat terkerjakan sesuai rukun dan dia bisa tepat waktu sesuai penerbangan atau kondisi yang lain, ada batas minimal disebut tasyahud kita sah. Apa dia? At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 4 unsur. 1, mengucapkan pujian kepada Allah. Yang kedua, doa untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, doa untuk umat. Yang keempat, bacaan syahadat keduanya. Terbaca 4 unsur tadi, sudah dianggap dia tasyahud. Jadi 4 unsur tadi yang penting. Doa atau pujian untuk Allah. Yang kedua, doa untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, doa untuk sahabat, untuk umat, untuk hamba Allah yang lain. Yang keempat, 2 syahadat dibaca. Sehingga selesai tasyahud akhir, terlaksana rukun. Tak mesti panjang tadi, at-tahiyyatut thayyibatul mubarakat. Itu adalah satu redaksi yang tujuannya pujian untuk Allah, tapi banyak ungkapan redaksi untuk memuji Allah. Ambil satu saja dari banyak pujian tadi. Ada 5 kalimat, ambil 1, tinggal 4, otomatis lebih ringkas. Doa untuk Rasul, doa untuk hamba-hamba tetap dilakukan sama seperti sebelumnya, tapi lebih ringkas sedikit. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bacaan tasyahud ini boleh kita baca tidak tertib seperti yang biasa selama tak merubah makna. Sehingga kalimat syahadat jangan dibolak-balik. Cuma kalau syahadat dulu, kemudian baru doa kepada Nabi, baru doa kepada hamba Allah yang lain, boleh. Tetapi tidak bacaan dibolak-balik yang merubah makna. Kenapa? Sayyidah Aisyah pernah salat. Yang beliau baca ketika salat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sayyidah Aisyah syahadat dulu, baru doa untuk Rasul, baru doa untuk orang beriman lainnya. Pernah dilakukan Sayyidah Aisyah, istri Rasul langsung. Maka boleh bacaannya tidak runut seperti yang biasa kita baca, tapi tidak boleh kalau dibalik dia merusak makna. Seperti bacaan syahadat kita balik, dia merusak makna syahadat. Tidak boleh. Tapi jika urutannya doa kepada Allah belakangan, selawat dulu, kemudian syahadat dulu, boleh. Selama membolak-balik tak merusak makna. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat selanjutnya adalah tasyahud akhir ini bacaannya mesti saat duduk kita baca. Dan orang yang mampu duduk, dia mesti duduk untuk tasyahud akhir. Namanya tasyahud akhir. Dan dia duduk. Kalau seandainya dia mampu duduk, dia tak duduk, tidak sah tasyahud akhir dia. Tapi orang yang punya uzur, dia tak bisa duduk. Bisa cuma berbaring. Bisanya cuma kalau dia sambil duduk di atas kursi. Silakan sesuai dengan kemampuan dia. Dia yang mampu, mesti tasyahud seperti posisi yang biasa kita buat ketika tasyahud. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ketika kita tasyahud awal disunnahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika tasyahud akhir itu wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini beda. Tasyahud awal sunnah baca solawat kepada Nabi Muhammad. Tasyahud akhir wajib, menjadi rukun sendiri. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau tasyahud awal hukumnya mandub atau sunnah. Ketika tasyahud akhir fardu, wajib. Dan nanti di tasyahud akhir ini sunnahnya adalah solawat kepada keluarga Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu keluarga, bukan nama orang Ali. Kalau keluarga yang Ali itu pakai ain, Ali. Ini Ali pakai hamzah. Ali ini artinya keluarga Muhammad. Maka ketika tasyahud akhir mendoakan keluarga Nabi Muhammad, ini sunnah. Di tasyahud awal yang sunnahnya adalah solawat kepada Nabi Muhammad, tidak pakai keluarga Nabi Muhammad. Maka ketika salat tasyahud awal kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru kita rakaat yang ketiga. Paham bedanya? Maka dalam solat itu ada yang dia sama bacaan tapi posisinya beda. Yang satu dia fardu, yang satu sunnah. Lanjut. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika tasyahud akhir ini karena dia rukun qauli, bacaannya mesti benar seperti Al-Fatihah. Maka tak boleh salah i'rab, tak boleh salah huruf, tak boleh salah harakat. Apalagi salah huruf, salah harakat yang merubah makna. Tapi kalau berbagai kesalahan karena lahjah, karena lidah, berat membaca satu huruf, memang sudah bawaan. Mohon maaf, kalau ada orang Sunda seperti nyebut F itu tak bisa kan? Nyebut zuhur pakai Z kan tak bisa. Salat juhur ya. Maka kalau terjadi hal seperti itu dalam salat, dia tak bisa merubah. Ketika tasyahud akhir, dia dimaafkan. Tapi orangnya bisa. Dia salah. Dan salahnya karena tak mau belajar. Dia tak dimaafkan ketika salah dalam membaca berbagai redaksi zikir ketika rukun qauli. Kemudian syarat selanjutnya adalah ketika membaca itu mesti ada redaksi yang dibaca oleh mulut dan terdengar oleh telinga. Sehingga tak boleh kita mingkem saja. Dalam hati, mulut tak bergerak baca apapun. Semua bacaan tasyahud tadi dalam hati, tak boleh. Yang disebut bacaan bila yatalaffaz,
keluar. Kalau bahasa kita talafuz terlempar. Ada huruf yang keluar dari mulut. Sehingga kalaulah dia bentuk benda, nampak benda dia. Kalaulah huruf itu bisa kita lihat keluar. Misalnya bentuk ra, bentuk sin, bentuk ba. Mesti ada keluar. Maka kalau membaca rukun qauli, baca Al-Fatihah, baca tasyahud awal, baca tasyahud akhir dan semua rukun itu mesti terucap oleh lisan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Sehingga tak boleh kalau orang solat sepanjang solat mulutnya tak pernah bergerak. Itu tak disebut melaksanakan rukun solat. Harus bergerak terucap. Kemudian mesti dengan bahasa Arab. Kecuali orang baru belajar masuk Islam. Kayak orang sudah usia baligh tapi baru masuk Islam, atau dia tinggal di kampung primitif baru masuk Islam atau baru belajar Islam, masih diberi keringanan tidak membaca seperti halnya orang yang pandai membaca dengan bahasa Arab. Baik, saya kira itu tentang duduk tasyahud. Kemudian sunnahnya ketika tasyahud akhir ini adalah duduknya dengan posisi tawarruk. Tawarruk itu bahasa kitanya duduk dengan posisi di atas pantat kiri. Paham ya kalau pantat kiri kayak duduk tasyahud akhir itu? Semua tasyahud akhir duduknya tawarruk. Dalam solat ada dua posisi duduk. Ada namanya iftirash. Yang kedua, tawarruk. Tawarruk ini adalah sunnah ketika tasyahud akhir. Ini sunnah hukumnya ketika tasyahud awal. Setiap solat yang ada tasyahud akhir, anjurnya tawarruk. Tawarruk ini, mohon maaf, pantat kiri ke lantai, kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan ditegakkan. Kalau iftirash, duduk kita di atas kaki saja, tidak di atas lantai. Kenapa tasyahud awal ini posisinya iftirash? Kata Imam Syafi'i di antara hikmahnya, orang setelah itu akan melanjutkan gerakan solat berikutnya. Contoh rakaat ketiga. Atau kalau orang masbuk, dia lengkapi berapa yang belum dia selesai. Kalau dia duduk iftirash, itu bangkit mudah. Tapi duduk tawarruk, mau berdiri itu agak repot. Dan orang duduk tawarruk, dia setelah ini akan berzikir. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, baca istighfar, baca la ilaha illallah dan seterusnya. Maka kalau kata orang sekarang lebih PW kalau posisinya duduk di atas pantat kiri. Bisa lebih lama dia berzikir, lebih nyaman dia lama-lama duduk sehingga zikir berkesinambungan dengan zikir. Orang iftirash mudah untuk berdiri. Karena posisinya posisi yang mudah untuk menyambung. Mohon maaf, iftirash itu duduk tasyahud awal yang biasa kita buat. Duduk di antara dua sujud. Duduk seperti ini. Kakinya, kaki kanan ditegakkan. Tegakkan, dilipat ujung kaki. Dan ketika duduk iftirash ini, kaki kita dilipat, lurus menghadap kiblat. Ini iftirash. Kalau tawarruk, duduk di atas pantat kiri. Kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan ditegakkan. Kanan menghadap ke kiblat. Ini tawarruk. Dan ini berlaku untuk semua solat yang ada tasyahud akhir. Baik jumlah rakaatnya 2, 3, 4. Baik yang satu rakaat seperti penutup witir. Sama. Iftirash. Baik solatnya adalah 2 atau 3 rakaat. Mohon maaf, 3 atau 4 rakaat. Sama. Tasyahud akhir, baik solatnya 1 rakaat saja, 2 rakaat seperti subuh, 3 rakaat seperti maghrib, atau witir, 4 rakaat seperti solat zuhur, asar, isya. Jadi semua tasyahud akhir duduknya adalah tawarruk. Baik. Jadi tasyahud akhir posisi duduk ini diantara cara yang disunnahkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bahas tentang bacaan tasyahud akhir. Dulu kalau kami kecil-kecil itu diajarkan di TPA, tempat mengaji, kadang di MDA. Dan kalau tak hafal dipukul pakai rotan kalau dulu.
pakai lidi yang dia apa tu? Yang dijalin 3 itu. Lidi jalin 3, ya tergantunglah. Kalau 3 lidinya agak kecil sikit. Tapi kalau agak banyak lidinya semakin besar pemukulnya untuk kita. Apa bacaan selama kita hafal? At-tahiyyatu thayyibatu. Apa bacaannya? Tahiyyatu thayyibatul mubarakatuh. Salawatu thayyibatu. At-tahiyyatu mubarakatuh salatu thayyibat. Thayyibatnya di belakang. Al-barakatuh salatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bacaan tasyahud akhir yang rukunnya. Sampai di sini tasyahud akhir. Ini adalah salawat kepada Nabi. Ini 2 rukun yang berbeda. Tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi. Sementara kalau kita baca wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini sudah masuk kepada sunnah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad dah sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fardu, karena selawat kepada Nabi. Baik. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyuruh kita secara spesifik selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Imam Syafi'i, kita ini mestilah berselawat kepada Rasulullah paling minimal selawat itu saat kita salat, atau kondisi terbaik kita melaksanakan selawat, melaksanakan perintah ayat tadi saat kita salat. Kalau tak pernah selawat pada Nabi, berarti kita tak menjalankan perintah ayat tadi. Maka ketika solat, kita sudah ibadah juga, sudah berzikir juga. Sekalian dalam zikir tadi, selawatlah kepada Nabi. Kemudian dalam hadis diajarkan oleh Rasulullah, sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina? Rasul, kami kalau solat gimana cara solat kami? Dalam selawat kami berselawat gimana cara selawat kami pada engkau? Diajarkan oleh Rasul, Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sini timbul satu diskusi belakangan yang nanti sebagian orang agak keras dalam menyikapi bahwa Nabi mengajarkan redaksi salawat itu Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi dan seterusnya. Tidak ada redaksi Sayyidina di sini. Paham? Redaksi Sayyidina tidak ada di sini. Bagaimana jawabannya? Pertama, Sayyidina ini bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Contoh ketika bercerita Nabi Yahya, Sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Nabi Yahya disebut dengan Sayyid oleh Al-Quran.
Artinya Al-Quran menggunakan bahasa sayyid. Untuk siapa? Nabi. Siapa nabinya? Nabi Yahya. Nabi Muhammad sama nabi. Berarti jika Nabi Yahya bisa dipakai sayyid, beliau bisa juga sayyid karena sama nabi. Justru kalau dibanding-bandingkan, Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin, pemimpin dari nabi dan rasul. Kalau pemimpinnya mau dipakaikan sayyidina, tentu boleh, sebab yang di bawahnya boleh pakai sayyid. Itu satu. Yang kedua, ayat Al-Quran banyak menyuruh kita untuk tauqirun nabi. Tauqirun nabi itu artinya memuliakan nabi. Falladzina amanu, orang-orang yang beriman, azzaruhu, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ayat-ayat yang menyatakan seperti itu. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasul. Orang-orang beriman, jangan kau jadikan panggilan kepada seorang rasul, kepada nabi, seperti panggilan kalian kepada kalian yang lain. Orang Arab kalau panggil orang lain itu dengan namanya. Tidak pakai bang, pak, ibu, ete, pak ete, enggak begitu. Tapi panggil nama, hei fulan bin fulan, hei Umar bin Khattab, hei Abu Hurairah, hei Utsman, sebut namanya. Maka kepada Rasul jangan sebut namanya langsung. Bagian daripada memuliakan Nabi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri mengajarkan menggunakan kalimat sayyid. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Di akhirat nanti saat orang berkumpul semua, Nabi Muhammad sayyid, pemimpin semua anak cucu Adam. Kalau di akhirat pemimpin semua orang, otomatis di dunia lebih layak sayyid untuk yang menjadi umat Nabi Muhammad saja. Maka dipanggil sayyidina lebih patut, karena di tempat lebih mulia sayyid, di bawahnya otomatis lebih bisa disebut dengan sayyid. Tapi kenapa Nabi tak pakai sayyid untuk dirinya? Tawadu'an, bentuk tawaduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah beliau memakai kalimat sayyid juga untuk orang? Dipakainya. Contoh, ketika datang Muaz di Madinah ke hadapan berapa orang yang sedang berkumpul, apa kata Rasul kepada para sahabat berkumpul? Kumu ila sayyidikum. Tegaklah kalian menyambut sayyid di antara kalian. Jadi Nabi menggunakan untuk dirinya pernyataan di akhirat, untuk orang lain saat orang itu diposisikan pemimpin bagi yang lain. Maka memakai sayyidina ini di dalam solawat, dalam solat dan di luar solat adalah diperbolehkan oleh ayat Al-Quran, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada yang memakai sayyidina berarti mengamalkan seperti yang diajarkan oleh Rasul secara redaksional. Kalau memakai sayyidina, memakai banyak gabungan ilmu dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tak memakai sayyidina berarti dengan redaksional yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu di antara keduanya sah salatnya? Pakai sayyidina atau tak pakai sayyidina? Mana yang lebih baik? Kalau ulama mazhab Syafi'i mengatakan pakai sayyidina lebih baik. Kenapa? Lebih ziyadatul adab, lebih beradab dibanding yang tak pakai sayyidina. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau dah pakai sayyidina silahkan, yang tak pakai sayyidina silahkan. Yang lebih baik mana? Pakai sayyidina. Kenapa? Lebih beradab dibanding yang tak pakai sayyidina. Baik. Kita akomodir dulu diskusi tanya jawab kalau ada yang bertanya sebelum kita lanjut. Silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan Pak. Dalam solat apa di luar solat? Diulangnya kenapa? Ya, kenapa diulangnya? Supaya lebih banyak selawat. Karena boleh jadi ada orang mengulang itu dia tak pernah benar. Orang was-was misalnya. Sehingga membaca Al-Fatihah itu berkali-kali. Membaca setiap bacaan solat itu berkali-kali. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang solat itu sudah salam orang, kita sama takbiratul ihram tadi. Dia masih mengurus takbir juga baru. Pernah tengok ya? Berdiri itu Allahu batal lagi.
Dah payah dia mengusahakan supaya dia sah, supaya dia menurut dia sempurna. Selesai orang solat, dia belum juga selesai takbir. Itu ada seperti itu, penyakit was-was. Dan itu permainan syaitan. Kalau ada orang seperti itu, dia baca berulang-ulang itu lumrah, sudah penyakit dia. Bagaimana kalau kita misalnya imam belum selesai, kita ni makmum. Daripada diamnya dalam solat, kita ulang salawat pada Nabi, tak ada masalah. Atau saya ni solat sendirian, saya bukan imam, sehingga saya ingin salawat pada Nabi lebih dari itu, boleh. Saya imam, sebaiknya jangan. Kenapa? Kalau kita jadi imam, kalau bisa solat itu segera selesai. Kenapa? Di belakang kita ada orang yang mungkin ibu-ibu sedang meninggalkan anak yang sedang dia susui, sehingga dia perlu cepat pulang. Atau orang bapak-bapak, dia punya urusan yang kalau agak lama dia tinggalkan urusan dia tak akan khusyuk solat. Jangankan itu, tasbih ketika subhanarabbil azim ya bihamdih, subhanallah a'la bihamdih dianjurkan 3 kali. Kalau seandainya kita jadi imam, sebaiknya jangan lebih dari 3 kali, jangan kurang dari 3 kali. Kenapa? 3 kali melaksanakan sunnah sambil menunggu orang yang agak lambat. Lebih dari 3 kali bisa memperpanjang gerakan, memperpanjang masa yang menyebabkan orang dengan berbagai hajat dia telat sehingga khusyuknya hilang dalam solatnya. Jadi kalau seandainya kita solat sendiri, seandainya kita menunggu imam belum juga salam, boleh kita ulang-ulang selawat tadi, tak membatalkan. Sudah? Oke, ada tambah sedikit. Di dalam kehidupan sehari-hari kadang kita temukan ada orang berzikir tu mungkin pakai tasbih, mungkin tidak, atau mungkin pakai yang ceklek itu. Pakai apa namanya itu? Yang elektronik. Ya, pakai digital itu. Sehingga berzikir tu baca Allah Allah saja 100.000 kali sehari, atau baca subhanallah, atau baca la ilaha illallah 100.000 sehari. Kalau ada orang seperti itu, dia bukan sedang membuat bid'ah, tapi dia sedang memperbanyak mengamalkan sunnah. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah menyuruh, Allah memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sehingga kata Allah, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Termasuk ketika bercerita tentang Rasulullah sebagai uswatun hasanah, kata Rasulullah, kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Dan orang yang banyak memuji Allah. Sehingga kalau berzikir itu sunnah, diperbanyak yang sunnah tadi, kita sedang memperbanyak mengamalkan sunnah. Itu sebabnya Imam Ibn Taymiyah setelah subuh sampai matahari terbit, beliau banyak membaca Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. 1000 kali rata-rata beliau baca setiap hari. Rasul tak mengajarkan spesifik baca seperti itu di waktu itu. Beliau amalkan. Kenapa? Karena membaca itu adalah zikir yang dianjurkan. Dibaca 1000 kali, kenapa? Mungkin bagi beliau jumlah itu adalah jumlah yang bisa membuat istiqamah. Kalau dibaca antara waktu subuh dengan syuruk, waktunya cukup sebanyak itu. Maka kalau ada orang punya zikir dengan jumlah tertentu, kan ada orang begitu. Sehari sekian targetnya, selawatnya sekian, baca subhanallah sekian, la ilaha illallah sekian. Itu sedang memperbanyak mengamalkan yang disunnahkan. Bahkan ada seorang ulama ahli hadis dari India itu menulis kitab Al-Iktsar min Iqamatul Hujjah ala anna al-iktsar fil ibadah laisa bi bid'ah. Argumentasi, mengemukakan argumentasi bahwa memperbanyak ibadah tidak merupakan bid'ah. Contoh real, Nabi menganjurkan kalau bisa baca Quran itu khatam sekali 3 hari, atau khatam sekali 7 hari, atau khatam sekali sepekan. Bagaimana kalau ada sahabat Nabi yang khatam dalam sehari 1 kali? Bahkan Sayyidina Uthman ibnu Affan itu khatam Al-Quran 30 juz. Yang 30 juz itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, sampai 8 kali sehari semalam. Apakah bid'ah atau tidak? Tidak mungkin sahabat Nabi melakukan bid'ah. Tapi Nabi menginginkan bila beramal,
beramallah yang istiqamah. Jangan sampai beramal itu begitu sekali dapat kesempatan, sekali bisa digas sehabis-habisnya. Sudah itu, tidak lagi beramal. Malam ini 24 jam tak tidur-tidur, solat terus. Besok, tidur je terus. Tidak ada solat sama sekali. Besoknya lagi, solat agak 2 rakaat, sudah itu, kan sudah. Waktu kemarin itu dah 24 jam dah. Dah terbayar yang kemarin. Tidak begitu. Tapi, setiap waktu zikir kita berkesinambungan. Itu yang lebih disuka. Maka, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang terbaik itu yang dawam, yang berkesinambungan, yang istiqamah meskipun tak banyak dibuat. Sehingga kalau setiap malam tarawih atau solat di luar Ramadan witir setiap malam 11 rakaat atau 5 rakaat atau 3 rakaat, tapi setiap malam terjaga, itu lebih baik daripada sekali solatnya 11 rakaat dan solatnya 3 jam. Sudah itu besok solat witir untung sempat. Sesuatu lagi cuma 1 rakaat. Itu tidak terbaik. Yang terbaik itu yang berkesinambungan, yang menjadi amalan rutin. Setiap hari sama. Kuantitas kualitasnya sama. Tak fluktuatif, terjadi naik turun yang terlalu jauh, terlalu kentara. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, balik pada bahasan awal tadi, membaca Sayyidina, kemudian memperbanyak ibadah ketika kita mampu untuk memperbanyak ibadah adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat. Sudah? Okey, ada lagi? Silakan, Pak. Salat. Di beberapa referensi saya baca pendapat ulama itu mengatakan itu kita menambah katanya kan, karena Nabi tidak melakukan itu, tidak mengajarkan itu, kalau dikatakan tadi, dan sahabat juga tidak. Jadi dikatakan juga lebih beradab. Dari referensi tersebut dikatakan bahwa kalau memang lebih beradab, kenapa sahabat tidak melakukan gitu? Ini gimana kita menyikapinya? Atau memang ada semacam apa namanya, atau di Indonesia ini atau di dunia Islam ada kelompok-kelompok yang memang sudah mengalahkan seperti itu gitu. Ini kelompok yang begini, ini kelompok yang baca ini kelompok ini. Baik. Kalau ada yang mendakwa sahabat, kalaulah memandang itu baik pasti melakukan. Permasalahannya pertama adalah jika kita tak mengetahui sahabat melakukan, itu bukan dalil. Kalau seandainya sahabat mengingkari, baru dalil. Ini kan tidak mengetahui. Tidak tahu bukan berarti tidak ada kan? Seperti sekarang saya, misalnya saya tak tahu keluarga Pak Mul ini. Pak Mul punya anak perempuan atau tidak, saya enggak tahu. Bukan berarti ketika saya tidak tahu, karena anaknya yang sini saya tahu cuma laki-laki semua. Pak Mul tak punya anak perempuan dan saya tak tahu saya ada anak perempuan, bukan berarti Pak Mul tidak punya anak perempuan. Maka oleh karena itu para ulama usul fikih mengatakan at-tarku la yufidu tahriman. Rasul, ulama atau sahabat Nabi tak melakukan suatu amal bukan hujjah dia haram dibuat. Tapi dia ada kemungkinan, mungkin dia tak diketahui. Bila itu diketahui, bila digali lebih lanjut, hukumnya bisa menjadi hukum wajib, bisa menjadi hukum dia sunnah, bisa hukum mubah, bisa hukum makruh, atau bahkan haram. 5 hukum bisa mungkin. Kenapa? Karena faktor ketidaktahuan, kalaulah tahu, akan sampai kepada satu di antara 5 itu. Itu satu, Pak. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan bahawa sahabat tak membuat, qaulu sahabah, ucapan sahabat bagi sebagian dalil, bagi sebagian tidak. Yang menjadi dalil kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hukum atau menjelaskan hukum. Sahabat tidak. Ustaz, bukannya pemahaman sahabat lebih baik daripada pemahaman kita? Betul. Tapi masalahnya pemahaman sahabat tidak menafikan. Cuma pemahaman sahabat tak ditemukan tentang masalah itu. Kan betul, Pak? Tak ditemukan, bukan menafikan. Adakah redaksi yang menafikan? Tidak. Cuma kita tak menemukan sahabat melakukan. Kenapa sahabat tak ditemukan melakukan? Ya namanya tasyahud. Orang tak baca keras. Kalau orang tak baca keras, otomatis kita tak bisa memastikan dia baca Sayyidina atau tidak. Kan bacanya sir, tidak jahar. Kalau jahar, otomatis orang tahu. Sir, orang enggak tahu. Begitu, Pak. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan bahawa dia bid'ah,
dia tak bid'ah. Tapi ada ulama yang mengatakan tak boleh ditambahkan, iya. Boleh ditambahkan, iya. Tapi kalau bid'ah, salah menilai itu bid'ah. Makanya sebagian mazhab tak membolehkan membaca Sayyidina. Kenapa? Menambah yang bukan zikir salat ke dalam zikir salat, dan itu bisa membatalkan salat. Itu pendapatnya ada, tetapi mengatakan bid'ah tidak ada. Kecuali orang-orang belakangan yang terlalu mudah membid'ahkan masalah agama. Tapi kalau dulu tidak ada membid'ahkan, cuma mengatakan dia bisa membatalkan karena menambah yang bukan redaksi bacaan salat ke dalam bacaan salat. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Cukup, Pak? Katanya ada contoh juga kalau memang itu lebih bagus ya, harusnya azan ditambah juga Sayyidina azan. Justru Bapak tak pernah dengar Sayyidina berarti. Di Mesir ada yang pakai Sayyidina. Itu yang saya maksud tadi, apakah memang ada kelompok-kelompok yang memang menekankan Sayyidina ada tidak itu maksudnya. Makanya itu mazhab fikih tadi, di dalam mazhab Syafi'i sebaiknya pakai Sayyidina. Di dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak boleh ditambah, seperti dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya begitu, Pak, tidak membolehkan ditambah dengan Sayyidina. Termasuk di Indonesia ini kalau di Muhammadiyah itu dalam khutbah Jumat dalam tasyahud tidak boleh tambah Sayyidina. Betul, Pak? Di Indonesia Muhammadiyah melakukan fatwa seperti itu. Setahu saya. Kalau salah nanti boleh disampaikan lagi, tapi setahu saya begitu. Karena saya beberapa kali khutbah di Masjid Muhammadiyah, permintaannya begitu. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Sehingga ada memang yang berfatwa tambah Sayyidina, ada yang tidak. Di kita di Indonesia adalah yang dianjurkan menambah Sayyidina. Wallahu a'lam. Baik, Pak. Siap. Silakan azan dulu. Nanti setelah azan kita sambung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbah da'atita salatul qa'im Muhammad. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Kemarin itu saya pernah jalan ke Dumai, Pak. Dumai. Jadi pas dapat sholat dulu itu di sana saya mau sholat di masjid. Rupanya teman serombongan saya ini dilarang sholat di situ karena ada kuburan di depan masjid. Baik. Jadi cepatlah saya berdebat sholat itu gimana itu? Seperti melarang sholat di masjid tapi ada kuburan di depan. Ada kuburan di depannya. Pernah haji atau umroh, Bang? Belum. Enggak, kalau pernah dalam Masjid Nabawi itu ada kuburan. Bukan di luar masjid, dalam masjid itu. Sehingga kalau perempuan atau laki-laki sebagian itu belakang kuburan sholatnya. Sudah terjawab, Bang? Di Masjid Nabawi. Tapi kawan ini aliran apanya Salafi, Pak. Mau apa saja alirannya, justru kalau menengok berarti orang sholat Masjid Nabawi sejak ada kuburan Nabi dalam masjid tak sah sholatnya. Kan gitu cara hukum yang mudahnya. Tak usah dalil. Ini yang mudahnya Masjid Nabawi dalamnya kuburan Nabi. Itu kan Nabi. Oh, selain Nabi ada. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Artinya kalau itu keistimewaan Nabi, selain Nabi ada juga kok, yaitu sahabat yang dua. Berarti tak bisa disebut kekhususan Nabi. Kalau disebutkan itu kan kebutuhan untuk perluasan. Kan bisa saja begitu. Kalau kebutuhan perluasan, seandainya sekedar karena alasan kebutuhan perluasan, kan bisa dikeluarkan dari masjid bagian yang itu. Tapi buktinya enggak dikeluarkan. Dindingnya satu. Dan posisinya persis dalam masjid. Sehingga kalau ada yang berdalil tak usah susah-susah. Dalil yang real saja, yang nampak, yang kasat mata. Dan kalaulah mereka menyebut Wahabi, Salafi diri mereka, justru ulama yang ikutan mereka, kenapa di sana tak membantah, di sini membantah? Paham maksud saya? Kalau membantah justru di sana paling patut dibantah. Dan itu menjadi tempat solat orang seluruh dunia. Ini paling orang Pekanbaru, orang Dumai yang solat di situ. Tak banyak. Dan tak menjadi tempat dikunjungi orang sedunia. Tak menjadi masjid utama yang dianjurkan untuk kita datang ke sana. Sudah itu, yang lebih penting daripada itu adalah umat Islam, dimanapun dia solat,
dia tak pernah beribadah kepada orang yang dalam kubur. Itu tak pernah itu. Dan termasuk berdoa, dimanapun berdoa, doanya kepada Allah. Tidak pernah kepada selain Allah. Kecuali dia yang tak berilmu atau tersalah karena ketidaktahuan. Tapi orang tahu menyengaja doa pada selain Allah, tak akan kita temukan. Orang masuk kamar mandi, apa doanya bang? Allahumma inni, apa awalnya? Allahumma. Betul? Apa arti Allahumma itu? Ya Allah. Di kubur apa doa kita baca kalau kepada orang yang di kuburan? Yang paling murah doa untuk mayat itu apa? Allahumma ghfir lahu. Betul? Apa di awalnya? Allahumma, ya Allah. Kepada siapa meminta? Kepada Allah. Jadi umat Islam selama dia salat, selama dia berdoa, pasti kepada Allah. Mau di depannya kuburan, mau di sampingnya kuburan, mau di belakangnya kuburan, dia salat, dia berdoa, pasti kepada Allah. Sehingga dalam mazhab fikih, jangankan salat di masjid yang ada kuburan, di kuburan. Ini kuburan nih. Di antara kuburan kita salat, apa hukumnya? Itu ada pembahasan. Paham ya? Pekuburan, di antara pekuburan itu ada tanah, kita bisa salat, bukan di atas kuburannya, di antara pekuburan tadi. Apa hukum salat di situ? Itu ada pembahasannya. Bahkan Nabi salat mayat itu pernah di depan kuburan langsung. Depan kuburan, Nabi berdiri di depan kuburan itu langsung. Itu Nabi salat di situ, salat mayat. Salat mayat dengan salat biasa hukumnya sama. Sama rukun dan syaratnya, cuma tata cara saja yang berbeda. Jadi salat yang ada masjid di depannya tidak ada masalah. Kenapa orang-orang dahulu membuat ada kuburan dekat masjid? Itu kebiasaannya adalah orang yang pernah berwakaf untuk masjid ingin dibuatkan kuburan dekat masjid. Kenapa? Dia ingin didoakan oleh banyak orang. Sehingga setiap orang ke masjid doakan dia. Kenapa? Umat Islam kalau tengok kuburan, apa yang dia lakukan? Dia ajarkan perintah Nabi. Bahawa kalau kalian ke kuburan atau kalian jenguk kuburan atau nampak kuburan, baca doa assalamu ala ahli diyar, assalamu alaikum ya ahlal kubur. Nabi mengajarkan doa begitu sehingga orang beriman di mana saja nampak kuburan dia akan doa. Sehingga Pak, kalau bisa kuburan kita jangan di tanah pribadi, usahakan di tanah pekuburan. Supaya apa? Kalau kita di tanah pekuburan, orang kenal dengan kuburan kita atau tidak, orang otomatis mendoakan orang yang ada di pekuburan. Tapi kalau tanah pribadi, jangankan orang lain, keturunan kita belum tentu mau mendatangi khusus untuk mendoakan kita. Betul? Maka kalau bisa, kita dikuburkan itu di tanah pekuburan umum. Supaya apa? Orang otomatis doakan kita. Dan banyak yang doakan kita. So, umat Islam gitu. Kenal tak kenal dia, pokoknya nampak kuburan didoakan. Di dekat masjid dibuat kuburan, tujuannya orang yang berwakaf tadi dia ingin didoakan oleh banyak orang. Dan masjid tempat paling sering dilewati orang. Betul? Ke pasar ibu-ibu kalau misalnya malas belanja, apa yang lakukan orang sekarang? COD bisa. Ya kan Bu? Atau suruh orang antar ke rumah, delivery. Atau yang mentahnya saja, yang sudah masaknya saja. Banyak cara sekarang. Tapi solat, orang selama dia sehat, dia upayakan ke masjid. Belum lagi tabligh akbar, belum lagi salat hari raya, belum lagi nanti berbagai pengajian dan berbagai kegiatan yang lain yang dilaksanakan di masjid. Banyak dibuat di masjid. Semakin sering orang ke masjid, semakin ramai orang ke masjid, semakin banyak doakan dia. Bukan berdoa kepada yang dikubur, tapi yang dikubur menunggu doa orang yang salat ke masjid yang dulu dia wakafkan untuk bangun masjid. Begitu asalnya. Jadi ketika ada masjid dekat kuburan dekat masjid, sebenarnya orang dalam kubur berhajat kepada orang yang biasa ke masjid, bukan orang masjid berhajat kepada orang dalam kuburan. Begitu. Jadi kalau ditanya lagi, kalau debat lagi, suruh salat di Masjid Nabawi. Itu aja, paling mudah. Karena kalau ngapal dalilnya repot sikit, Bang. Belum lagi kalau dibantah orang. Belum ditanya sahih atau tidak nanti.
Belum ditanya lagi hadis yang lain ini segala macam. Panjang pula perdebatan. Paling mudah suruh solat di Masjid Nabawi. Kalau banyak juga bantahannya, paling sederhana bantahannya, kenapa ulama sana tak ada yang membantah? Kamu kok membantah? Berarti kamu bermasalah, ulama sana tak bermasalah. Nah, paling mudah begitu. Demikian, terima kasih. Kita solat lagi. Mudah-mudahan bertambah hidayah untuk kita. Dan mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu agak telat sikit solat gara-gara pengajian, tak akan ketinggal fadilah keutamaan solat di awal waktu. Dan justru duduk lama-lama majlis ilmu ini lebih afdal daripada segera melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Jadi tak pernah rugi kalau seandainya pun telat pun sikit gara-gara kita pengajian. Karena pengajian, apalagi ilmu yang kita pelajari fardu ain, setiap orang tahu, yaitu rukun solat yang sedang kita pelajari. Kita bukan sedang bicara politik, bukan sedang bicara sosial biasa, tapi ibadah yang kita buat, rukun solat kita sah dan tidaknya. Sehingga bersabarlah sikit, semoga Allah bukakan terus hati kita, tambah hidayah, dan kita istiqamah dalam belajar insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.